selamat bertemu lagi. Dari Bengkel Nurani, saya menyapa Anda sekalian. Semoga Anda sehat dan oke selalu. Pada perjumpaan kita kali ini, saya mengajak Anda sekalian untuk bersama merenungkan kekuatan di balik tanda salib. Tanda salib adalah tanda yang selalu dibuat oleh setiap orang Katolik dalam mengawali doa-doanya. Tetapi sesungguhnya dalam kegiatan-kegiatan lain, spontan kadang-kadang orang melakukan tanda salib tanpa harus disertai dengan doa singkat atau mungkin doa panjang. Misalnya saat mau mandi, sebelum orang mengguyur dirinya dengan air, ia membuat tanda salib. Atau ingin panjat pohon, entah itu kelapa, nangka, mangga, durian, rambutan, orang pasti membuat tanda salib. Mengapa harus membuat tanda salib? Karena ada keyakinan bahwa dengan membuat tanda salib, saya mendeklarasikan diri bahwa saya selalu akan dilindungi oleh Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan dengan tanda salib, saya akan mengalami kemenangan atas kelemahan-kelemahan diriku, seperti yang dialami oleh Kaisar Konstantinus pada tahun 312 ketika ia memerangi Maxentius. Tiba-tiba ia melihat salib dan ada tulisan In hoc signo vinces. Dalam atau dengan tanda ini Anda akan menang. Itulah kehebatan dari salib, kekuatan yang ada di balik salib. Tentang membuat tanda salib, izinkan saya untuk menceritakan pengalaman sederhana ketika saya masih di Irlandia. Suatu saat saya dijemput oleh kenalan saya yang juga adalah teman. Dia adalah orang kedua di pabrik Guinness, bir hitam Irlandia, persis di kota Dublin tempatnya. Dia menjemput saya untuk pergi berziarah ke makam istrinya, Kathleen, yang saat itu sudah 3 tahun meninggal. Dia bersama temannya Jimmy menjemput saya, tetapi sebelum kami ke makam, kami ke rumahnya dulu. Minum teh sejenak, lalu kemudian kami ke makam. Saat keluar dari rumah, saya lihat beliau itu membuat tanda salib, kemudian tunduk sejenak, lalu tanda salib lagi, terus kami berjalan menuju mobil. Di sepanjang perjalanan, di mobilnya selalu ada gitar. Dia minta saya, Father Fritz, selama perjalanan tolong Father Fritz bermain gitar dan menyanyi ya. Saya, boleh. Terus ya saya kan di jok belakang. Mereka dua, Jim, di depan. Saya biasa nyanyikan lagu-lagu ya tua seperti Danibo. Kemudian lagu-lagu yang lain. Ya, dan ada lagu yang kadang-kadang saya nyanyikan, dia nangis. Ingat istrinya. Love Me Tender misalnya. Ketika kami sampai di lampu merah, berhenti sejenak. Begitu lampu hijau, dia tanda salib lagi. Kemudian kami
melewati gereja, tanda salib. Kapel, tanda salib. Jurang, tanda salib. Saya dalam hati, wow, Mr. John ini buat tanda salib dan Jim kok sepanjang jalan. Tapi saya tidak bertanya, karena kalau tanya itu saya rasa tidak wajar lah. Karena mereka tahu bahwa saya pasti tahu. Oke. Terus satu ketika saya diminta untuk pergi membantu kurang lebih 1,5 bulan di satu paroki kecil namanya Middleton, dekat Cork City, Irlandia Selatan. Pada saat itu pastornya akan mau pergi cuti di Canary Island. Sebelum dia berangkat, dia minta saya bersama 4 tukangnya untuk mengecat pastoran luar dan dalam. Saya bilang siap. Ketika dia jalan dan kami melakukan itu seperti biasa, pada satu siang saat minum jam 10, saya iseng-iseng bertanya kepada para tukang itu, mengapa kalian orang Irlandia itu suka buat tanda salib di mana-mana? Keluar dari rumah tanda salib, kemudian di lampu merah tanda salib, lewat gereja, kapel, kuburan, kemudian jurang tanda salib. Terus dia bilang, Father Fritz, mestinya Father Fritz itu lebih paham, lebih mengerti mengapa harus buat tanda salib. Lalu saya bilang, bukan perkara saya tidak mengerti, tetapi bahwa saya ingin tahu kearifan lokal spiritual Anda, nilainya di balik itu apa maksudnya? Lalu dia bilang, iya. Ya, pastor, sejak kecil kami diajar untuk membuat tanda salib. Dan orang tua selalu mengajar bahwa tanda salib itu adalah tanda tambah. Artinya kalau kami keluar dari rumah, kami membuat tanda salib, itu mengandung harapan semoga hari ini saya tambah selamat. Sebab jangan sampai keluar dari rumah, tiba-tiba saya ditabrak mati di jalan. Berikut, semoga hari ini saya tambah teman. Semoga hari ini saya tambah rezeki. Dan seterusnya. Lalu saya bilang, ya, tapi biasanya sesudah buat tanda salib ada tunduk sejenak. Apakah ada doanya? Oh ya, ada, Father Fritz. Wow, apa itu doanya? Nah, ini doanya. Semoga setiap orang yang saya jumpai hari ini berkenan melihat Engkau di dalam diriku. Saya kagum sekali. Doa yang begitu pendek tapi powerful. Saya terus merenung, iya benar ya, doa ini luar biasa ya. Semoga setiap orang yang saya jumpai hari ini berkenan melihat Engkau dalam diriku. Saya terus refleksikan, kalau saya berdoa seperti ini, maka itu berarti bahwa saya mengharapkan Tuhan menjamah pikiranku sehingga saya berkenan berpikir seperti Tuhan. Tuhan berkenan menjamah perasaanku sehingga saya merasa seperti Tuhan. Tuhan berkenan menjamah perkataanku sehingga saya berkata-kata seperti Tuhan. Tuhan berkenan menjamah perbuatanku sehingga saya berbuat seperti Tuhan. Dengan merasakan seperti ini, maka jelas orang yang saya jumpai akan berkenan melihat Tuhan di dalam diriku. Dan ini sungguh-sungguh luar biasa. Dan jujur, sudah 15 tahun saya tinggalkan Irlandia, dan sampai saat ini tradisi ini saya pakai. Sebelum saya keluar dari kamar, saya membuat tanda salib dan saya berdoa, ya Tuhan, semoga setiap orang yang saya jumpai hari ini berkenan melihat Engkau dalam diriku. Dengan itu, saya merasakan bahwa
Tanda salib ini menyadarkan saya untuk senantiasa mendeklarasikan diriku bahwa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai langkah hidup dan perjuanganku. Karena itu, maka saya sungguh-sungguh menyadari bahwa tanda salib itu adalah tanda iman yang senantiasa tidak harus membuat saya malu untuk melakukannya, entah itu di tempat umum atau di mana saja. Saya sebagai seorang Katolik mestinya tidak membuat saya merasa malu untuk melakukan tanda salib kapan dan di mana saja saya berada. Itu kira-kira, saudara-saudariku terkasih, sering sederhana tentang kekuatan di balik tanda salib dan doa tradisi orang Irlandia setelah melakukan tanda salib sebelum mereka meninggalkan rumah untuk bepergian atau pergi ke tempat kerja. Semoga sharing sederhana ini menyadarkan Anda sekalian untuk senantiasa berpegang erat pada tradisi doa kita yang senantiasa diawali dengan tanda salib. Tuhan memberkati.